Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, video ini adalah lanjutan part 1 dari pinjol-pinjol apa saja yang akan mengauto lunaskan hutang-hutang para nasabahnya menggunakan asuransi ataupun pinjolnya itu sendiri gitu ya. Kenapa pinjol ini melunasi hutang-hutang Anda? Sedikit info saja ya. Karena pinjol ini tidak mau memiliki TKB di bawah 90%. Jika pinjol-pinjol ini memiliki TKB di bawah 90%, maka mereka bisa kehilangan para investornya dan juga bisa disanksi oleh OJK. Oke ya, nah bagi Anda yang baru subscribe di channel ini, Anda perlu menonton video part 1 pinjol-pinjol yang akan melunasi hutang-hutang Anda agar tidak bingung gitu ya. Kalau langsung loncat ke part 2 ini, nanti akan bingung gitu. Masa sih ya pinjol-pinjol ini melunasi hutang-hutang kita? Nah, Anda perlu menonton video part satunya gitu. Oke ya. Langsung saja akan saya sebutkan pinjol-pinjol mana saja yang akan mengauto lunaskan hutang-hutang para nasabahnya. Oke. Yang pertama ada Easy Cash. Ya, ini sudah saya bahas di part 1 sebenarnya. Nah, Easy Cash ini ya akan mengauto lunaskan hutang-hutang para nasabahnya yang macet gitu. Oke. Nah, di sini di bagian asuransi kredit ya, di sini juga ada tertuliskan metode asuransi dari Easy Cash. Kita baca sebentar ya. Nah, dalam mewujudkan komitmen perusahaan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman pada aplikasi Easy Cash, maka Easy Cash telah mengadakan kerjasama dengan PT Asuransi Intra Asia untuk menyediakan asuransi kredit gagal bayar gitu ya. Jadi siapa yang gagal bayar di Easy Cash ya, nah selamat ya, bahwa hutang-hutang Anda itu ya sudah diasuransikan di PT Asuransi Intra Asia. Mau hutang Anda 10 juta, 20 juta, 30 juta itu sudah diasuransikan gitu ya. Dan juga terbukti bahwa pinjol-pinjol ini tidak mau kehilangan para investornya. Ya, di sini tertuliskan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman itu kan investor, gitu ya. Jadi pinjol ini lemah, gitu loh ya. Tanpa kita perlu membayar pun, ya, pinjol ini akan mengasuransikan hutang-hutang kita, gitu loh. Atau bisa juga pinjolnya sendiri yang ngebayarin hutang-hutang kita agar tidak kehilangan para investor, gitu. Jelas ya di sini ya, untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman atau investor gitu. Selamat bagi Anda yang hutang di Easy Cash berapapun itu ya, hutang Anda sudah diasuransikan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ada Julo ya. Julo ini juga sama ya, memberikan asuransi kepada nasabahnya yang gagal bayar gitu ya. Mari kita lihat buktinya ya. Anda perlu bukti. Nah, di sini ya di kolom perhatian ini ya. Nah, di nomor 2, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman gitu ya. Nah, pemberi pinjaman ini adalah investor. Julo kalau mau pemberi pinjaman atau investornya tetap investasi di Julo tersebut, maka Julo wajib melunaskan hutang-hutang para nasabahnya yang macet. Ya, kalau tidak dilunaskan dan tidak disetorkan kepada investor, maka investor ini akan kabur gitu ya. Sangat logis sekali ya bahwa hutang-hutang pinjol Anda itu bisa auto lunas. Alhamdulillah ya. Oke, yang kedua itu Julo. Yang ketiga adalah kredit pintar. Apakah Anda mau mencoba kredit pintar ya, ini ya. Ajukan. Oh, kok nggak bisa. Nah ya, lanjut ke paling bawah. Nah, ini ya di kredit pintar ini ya. Ini, oke. Nah, sama di nomor keduanya. Risiko kredit atau gagal bayar seluruhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Oke. Kredit pintar juga mengauto lunaskan hutang-hutang Anda. Dan hutang saya juga sudah saya buktikan di video-video sebelumnya. 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Di slip OJK saya itu tertulis bahwa hutang saya dialihkan gitu ya, atau dijual kepada pihak non pelapor, yaitu asuransi. Oke, kredit pintar, siapa yang gagal bayar di sini ya, selamat auto lunas. Oke, yang keempat ada kami gitu ya, ada kami juga sama ya. Ini di nomor 2-nya, risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, setelah ada kami, ada pundi ya, ada pundi, ada kami, ada aja. Oke, kita tarik ke bawah. Set. Nah, di nomor 2 lagi, risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Ya,
Selanjutnya ada rupiah cepat. Nah, jangan pernah takut galbay di rupiah cepat ya, karena hutang Anda sudah diasuransikan gitu ya. Nah, di sini ya, resiko pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Sudah terbukti. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah uang Mi. Ya, uang Mi juga ya melunaskan hutang-hutang para nasabahnya agar TKB-nya tetap 90 gitu ya. Nah, ini ya TKB dari uang Mi itu 100% gitu ya. Karena habis melunasi hutang-hutang yang galbay gitu ya. Jadinya 100% gitu ya. Padahal bukan nasabahnya yang bayar, ya uang Mi-nya sendiri atau asuransinya gitu kan ya. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ya. Nomor 3, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman gitu. Oke, selanjutnya ada Samir, anak baru ya yang baru keluar yang sudah banyak digalbaikan. Oke, nah Samir juga di sini ya. Nah, risiko kredit atau gagal bayar ditanggung ini ya, ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, lanjut ada Indodana. Nah, bagi Anda yang galbay di Indodana mau pinjamannya, mau pay letternya gitu, itu sama saja. Oke ya. Di sini di disclaimer resiko Indodana menyebutkan resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Kalau Indodana mau tetap dapat investor ya, maka Indodana wajib melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Ya gini ya, resiko kredit ditanggung oleh pemberi pinjaman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada UKU. Ya, siapa yang galbay di UKU ya, yang tenornya 15 hari ini ya, seperti ilegal gitu kan. Nah, UKU ini ya juga melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Oke. Terbukti di nomor 2 ya, UKU menuliskan resiko kredit atau gagal bayar seluruhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Oke, lanjut. Yang kesekian ada Danrup. Nah, siapa yang galbay di Danrup nggak usah takut, biasa aja gitu ya. Oke. Nah, ini ya nomor 2 juga sama nih, Danrup nih ya. Tuh. 2, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke. Danrup ini nggak ada DC lapangannya ya. Oke. Lanjut, pinjam duit. Nah, pinjam duit juga tidak ada DC lapangannya dan melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Di nomor 2 lagi gitu ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Siapa yang galbay dipinjam duit? Saya juga galbay dipinjam duit. Sekitaran 2 jutaan gitu ya, dan tidak masuk slik OJK ya, tidak ada DC lapangannya dan hutang saya lunas gitu. Oke, lanjut. 360 kredit. Nah, siapa yang galbay di 360 kredit? Biasa saja dong. Ini dong. Anda harus lihat ya. Nomor 2, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke. Dan juga 360 kredit tidak ada DC lapangannya. Oke. Selanjutnya FinPlus. Ya, ini kayaknya mau bangkrut ini FinPlus nih. Ya, oke, lanjut. Ini mana? Nah, ini di sini ya. FinPlus di nomor 2 lagi. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. FinPlus tidak ada DC lapangannya. Oke, selanjutnya Dana Bijak. Ini ya, saya mau mengajukan 20 juta kalau di ACC. Lanjut ya. Nah, Dana Bijak juga sama. Dana Bijak tidak ada DC lapangannya dan juga Dana Bijak ini ya mengautolunaskan pinjaman Anda ya. Ini resiko pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, lanjut. Indosaku ya, Indosaku tidak ada DC lapangannya juga dan menuliskan resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Jadi auto lunas lagi. Ya, oke, selanjutnya setelah Indosaku ada Kredito. Waduh, selamat ya. Siapa yang galbay di Kredito ini ya? Ini auto lunas ya, karena di sini ya resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, lender gitu ya. Nah, enak ya seperti ini ya. Jadi ketika ada yang gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tanggung jawabnya lender gitu ya. Bukan tanggung jawab Anda malahannya. Lucu ya. Ya, pinjol itu lucu. Makanya Anda nggak usah takut ya. Lanjut, setelah Kredito ada Klik Kami. Nah, Klik Kami ini ya juga sama ya. Klik Kami, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Dan Klik Kami tidak ada DC lapangannya. Kredito tidak ada DC lapangannya ya.
Lalu selanjutnya ada Monas. Nah, siapa yang galbay di Monas? Ya, Monas juga melunaskan hutang-hutang Anda. Di sini ya. Di nomor 2, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, lanjut. Ada cash cepat. Nah, cash cepat ini ya sudah langsung di awal ya diberitahukan bahwa resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman ya. Pinjol tidak tanggung jawab gitu. Makanya para investor jangan pernah invest ke pinjol-pinjol atau fintech-fintech itu. Yang mending invest ke yang lain aja gitu. Oke, cash cepat ya melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Lanjut ada EVOG. Pinjol yang sangat terkenal sekali tidak mencairkan Anda dana. Oke, lanjut. Nah, tapi jika Anda ya galbay di EVOG gitu ya. EVOG melunasi hutang-hutang Anda juga ya di sini ya. Nah, mana ini? Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, lanjut. Setelah EVOG ada pinjam gampang. Siapa yang galbay di pinjam gampang? Selamat ya. Hutang Anda auto lunas. Nih di sini ya. Set ada lagi. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, lanjut. UATAS. Nah, siapa yang galbay UATAS? Ya ini kayak semi legal ya gitu kan. UATAS ini. Nah, UATAS ini ya sama juga. Ya, di sini. Set. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana gitu ya atau investor gitu kan. Oke, lanjut. Ada bantu saku. Nah, bantu saku ini ya. Bantu saku ini tenornya seperti ilegal juga ya kalau nggak salah ya. Bantu saku ini ya. Nah, ini seperti bansos ini, bantu saku, UATAS, pinjam gampang, EVOG, cash cepat itu ya, nggak ada DC lapangannya, nggak ada apa gitu kan, nggak masuk slik OJK juga bantu saku ini. Oke, nah bantu saku bagi Anda yang galbay ya, saya galbay di bantu saku itu sekitaran 2 juta gitu ya, dan tidak masuk slik OJK juga bantu saku itu. Oke. Nah, bantu saku melunasi hutang-hutang Anda ya. Di sini nomor 2 lagi ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke. Nah, selanjutnya ini akan mengagetkan dan menyenangkan Anda semua. Oke. Pinjol selanjutnya yang melunasi hutang-hutang Anda adalah Maukes. Waduh ya, dari Astra ya kan. Limitnya agak besar gitu kan, tenornya panjang juga dan melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Di sini ya, ini ya, loh, websitenya Maukes ini ya. Oke, Maukes menuliskan resiko kredit atau gagal bayar atau jika nasabah itu gagal bayar ya dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman atau investor gitu ya. Oke, selamat ya Maukes ini. Oke, lanjut. Setelah Maukes ada Cairin gitu ya, yang gambarnya itu nggak tahu apa ya. Nah, Cairin juga sama di sini, resiko kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, setelah Cairin ada Pinjaman Go. Nah, di sini ya langsung ya, Pinjaman Go ini resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Lanjut, Pinjamyo. Pinjamyo juga sama ya, Pinjamyo ini ya. Nih, resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Lanjut, ada KTA Kilat. Walaupun websitenya itu bukan namanya KTA Kilat, tapi di sininya ya unduh dan borrow sekarang, unduh dan pinjam sekarang di KTA Kilat. Ini logo KTA Kilat ya. Nah, KTA Kilat ini juga melunasi hutang-hutang para nasabahnya dan tidak ada DC lapangannya gitu. Loh, mana ini? Oh, di sini. Di disclaimer resiko harus di-download dulu gitu ya, lalu dibuka set gitu ya. Nah, ini disclaimer resiko dari apa? Pinjol apa tadi? KTA Kilat ya. Nah, KTA Kilat juga sama. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke. Lalu setelah ini ya, setelah KTA Kilat ada Singa. Selamat bagi Anda yang galbay di Singa. Ya, Anda itu hutangnya diauto lunaskan gitu. Oke, di sini ya. Set. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke. Selanjutnya ada Kredifas. Wede, ya siapa ini yang galbay di Kredifas ini ya. Nah, Kredifas juga yang menuliskan bahwa resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman.
gitu ya. Selanjutnya ada Kredivo. Nah, di Kredivo ini sudah saya cari-cari di websitenya itu nggak ketemu gitu ya. Mungkin kalau Anda yang nyari bisa ketemu gitu, tapi saya nggak ketemu-temu ini ya tulisan resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman gitu ya. Nah, apakah Kredivo ini tidak melunasi hutang Anda? Oh, tidak seperti itu ya. Kredivo tetap melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Buktinya, Bang, ya kan? Buktinya adalah ini. Nah, ini adalah Slick OJK Legend, legenda perpinjolan Sang Raja Galbay ya. Nah, di sini adalah PT Financial Finance Indonesia. PT Financial Finance Indonesia adalah Kredivo. Oke. Nah, di sini ya. Nah, saya Galbay itu ya Januari sudah telat ini nih, kotak-kotaknya gitu ya. Nah, tidak saya bayarkan ya, kualitasnya lancar, plafon awalnya 4 juta ya, padahal 6 juta sebenarnya hutang saya. Dan di sini kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Tanggal kondisi atau tanggal hutang-hutang saya dilunaskan itu 25 Mei 2022 gitu ya. Oke ya. Jadi Kredivo tetap melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Jangan pernah takut. Oke. Lalu selanjutnya ada Kredinesia. Nah, pinjol-pinjol para anak muda yang akan menjerat. Lanjut, Kredinesia menuliskan resiko pinjaman atau gagal bayar, seluruh kerugian bla 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 ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke. Nah, SPayLater dan S-Pinjam juga bekerja sama dengan asuransi. Sebenarnya sudah saya upload ya, tapi akan saya tampilkan di sini ya bahwa S-Pinjam ini ya bekerja sama dengan asuransi gitu. Oke ya, kita simak ya di sini. Untuk membuktikannya bahwa Shopee Pinjam dan SPayLater itu menggunakan asuransi, mari kita scroll ke bawah, lalu kita klik syarat dan ketentuan ini. Oke ya. Di sini tulisannya, dengan klik aktifkan sekarang, kamu setuju dengan syarat dan ketentuan. Oke, kita klik. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada artikel ya tentang syarat dan ketentuan layanan SPayLater bagi penerima pinjaman, yaitu nasabah-nasabah atau Anda-Anda yang sudah pakai SPayLater dan S-Pinjam gitu. Nah, di sini kan banyak sekali ya. Ada pendahuluan, definisi, ya lain-lain gitu kan. Wah, banyak banget gitu. Tidak mungkin ya saya baca satu-satu di video ini gitu ya, karena terlalu panjang dan juga banyak hal-hal yang tidak perlu Anda baca atau tidak penting gitu ya. Tapi saya akan menunjukkan hal-hal yang pentingnya saja. Oke, di nomor 4 ya, di nomor 4 itu bagian untuk Anda perhatikan ya, di poin 4. Di poin 4 langsung lompat ke 4.3 ya di sini ya. Nah, di sini tulisannya risiko kredit atau gagal bayar atau galbay itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, yaitu S-Pinjam atau SPayLater maupun investornya juga. Oke ya, dan atau asuransi kredit gitu ya. Jadi S-Pinjam dan SPayLater itu ya mengasuransikan hutang-hutang Anda semua. Ya, yang mana nanti juga bisa auto lunas seperti saya di Kredivo dan di Kredit Pintar itu yang saya tadi tunjukkan di awal gitu ya. Nah, gitu. Jadi selamat ya bagi Anda yang galbay-galbay di SPayLater dan S-Pinjam ya. Anda harus mengetahui bahwa resiko kredit atau gagal bayar itu tanggung jawabnya ya sepenuhnya diambil oleh pemberi pinjaman atau asuransi kredit gitu ya, yang mana Anda itu nanti akan dilunaskan sendiri, otomatis lunas. Tapi ada satu ya yang saya itu belum tahu. Ingat ya, belum tahu ya. Beda dengan tidak melunasi menggunakan asuransi dan sayanya belum tahu gitu ya. Jadi ada satu pinjol yang saya itu nggak ketemu, yaitu Tunaiku. Nah, Tunaiku ini ya karena memang dari bank gitu ya kemungkinan gitu ya, maka perlu waktu lebih lama daripada pinjol untuk menutup buku hutang-hutang Anda. Jadi pinjol Tunaiku ini memang harus diperdalam lagi. Saya perlu mengecek Slick OJK kalian-kalian semua gitu. Barangkali Anda gitu ya, ada yang galbay di Tunaiku lalu pernah Slick OJK, coba lihatkan ke saya gitu ya. Coba Anda chat saja saya di Telegram. Bang, ini Bang dari Tunaiku Bang. Ternyata hutang saya diauto lunaskan juga gitu ya. Dan satu lagi ada pinjol Aku Laku ya, bagi Anda yang
sudah menonton video-video saya ya tentang Slik OJK itu, ya saya itu hutang di Aku Laku di auto lunaskan. Ya, itu resmi dari Slik OJK saya sendiri ya. Hutang saya di Aku Laku dilunaskan oleh Aku Lakunya sendiri gitu. Selamat ya. Jadi buat Anda tidak perlu lagi pusing mikirin hutang-hutang Anda gitu ya. Anda fokuskan saja hidup Anda untuk menata ekonomi Anda kembali. Jadilah orang kaya, terutama bagi para laki-laki ya. Anda laki-laki harus punya banyak uang. Oke ya, setelah ini Anda lupakan pinjol Anda ya. Anda bekerja dengan giat, dengan serius mencoba usaha-usaha baru ya, lalu mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.